Assalamualaikum, saya Nahar dari channel YouTube Nas Manfaat. Semoga memberikan manfaat. Apabila ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Untuk sharing singkat kali saya ini, itu menjelaskan tentang anatomi telinga, cara kawan mendengar, cara kita mendengar, untuk beberapa jenis gangguan dengar dan alat bantu dengarnya yang sesuai dengan kebutuhan. 3, 2, 1. Ini untuk gambar anatomi telinga. Ini untuk daun telinga, liang telinga. Ini untuk membran atau gendang telinga, telinga tengah, saluran tuba Eustachius, saluran hidung. Ini di sini ada tulang terkecil tubuh manusia, tulang pendengaran, dan ini koklea atau rumah siput. Nah, rumah siput sendiri itu berisi cairan dalam koklea dan hair cell. Hair cell itu termasuk inner cell dan outer cell gitu. Untuk fungsinya sendiri, apabila ada orang berbicara halo kawan, maka suara tersebut akan ditangkap daun telinga, dikumpulkan di daun telinga, lalu akan diteruskan ke liang telinga, masuk ke liang telinga, dan akan ditangkap gendang telinga, lalu gendang telinga bergetar dan diteruskan tulang pendengaran akan memukul pintu dalam koklea, dan dalam koklea ini baru nanti akan menggerakkan saraf, sel rambut saraf, lalu menghasilkan energi biolistrik, lalu ke batang otak, dan ke otak baru kita mengerti bicara halo kawan gitu. Menerangkannya cukup lama, tapi mendengarnya singkat sekali, 0,0 sekian detik langsung. Untuk gangguan dengar sendiri terbagi menjadi dua, yaitu untuk telinga luar. Telinga luar itu dari gendang telinga, liang telinga, termasuk juga ke daun telinga. Kalau untuk gangguan telinga dalam itu dari telinga tengah dan telinga dalam, termasuk telinga dalam, yaitu dari tulang pendengaran, ruang telinga tengah, tuba Eustachius, termasuk ke koklea dan saraf pendengarannya. Jadi terbagi menjadi dua, telinga luar dan telinga dalam. Untuk telinga luar sendiri, itu umumnya apabila kawan kita ada yang kurang beruntung, dari lahir tidak mempunyai daun telinga atau mikrotia, maka akan dipastikan menyebabkan gangguan pendengaran. Dan juga apabila liang telinganya kecil atau menyempit, atau tumbuh daging, atau ada kotoran atau serumen, atau ada jaringan ikat di koklea, jaringan ikat di membran, atau gendang telinga. Nah, ini termasuk untuk gangguan pendengaran yang telinga luar, termasuk lubang telinga tengah, lubang membran, itu juga termasuk gangguan pendengaran. Untuk gangguan telinga dalam, itu adanya infeksi telinga tengah, putusnya tulang pendengaran, ataupun bermasalahnya kokleanya sendiri. Jadi sel rambut dalam koklea itu melemah atau rontok atau putus bisa jadi. Itu pun termasuk gangguan pendengaran. Untuk alat bantu dengarnya sendiri, itu umumnya terbagi menjadi 3 jenis alat bantu dengar. ITC atau model CIC, model dalam telinga. Model dalam telinga ini terbagi menjadi 2, ada yang custom, pakai cetakan, dicetak dulu, dan kalau yang ini memakai dom saja. Jadi disesuaikan dengan kondisi telinga, tetapi hanya memakai dom atau memakai ear tip model jamur. Nah, ini cara pakainya dimasukkan ke liang telinga. Ini biasanya lebih nyaman karena dari segi privasi juga tidak tampak depan atau belakang, walaupun dari samping agak kelihatan sedikit, tapi tidak begitu tampak gitu. Jadi ini untuk yang dalam telinga atau model CIC.
Gitu. Ini dalam telinga. Yang kedua itu untuk model luar telinga. Ini model BTE atau belakang telinga yang nanti bisa diterapkan itu bisa melalui ear tip, disambungkan dengan ear tip, ataupun dari cetakan telinganya itu sendiri. Masing-masing orang dicetak dulu telinganya. Jadi kalau misalkan kita cobakan, ini kita pasangkan alat di belakang dan ini masuk ke dalam telinga. Itu masuk ke dalam telinga sampai pas kondisinya karena sesuai dengan kondisi telinga masing-masing. Itu ini untuk yang luar telinga. Dan yang ketiga itu untuk yang model pocket atau model Walkman, ini sudah jarang tapi orang masih banyak pakai walaupun ini analog. Ini orang masih banyak pakai. Itu jenisnya model Walkman, jadi ini ada yang pakai satu kabel ataupun yang dua kabel. Ini jadi ini nanti disaku di dalam baju dan ini di sini nyantol atau dari atas. Jadi kondisinya itu 3 jenis untuk alat bantu dengarnya yang umum. Tapi adapun yang melalui operasi itu ada yang melalui memanfaatkan ada juga yang bone conduction. Jadi kalau memang tidak ada daun telinga itu ditempel di sini tapi menggunakan bando model keret gitu dan nanti memanfaatkan tulang mastoid lalu langsung ke koklea. Dan juga ada yang melalui operasi telinga tengah. Kalau untuk operasi telinga tengah itu nanti sebagai pengganti tulang pendengaran. Dan juga ada yang CI itu cochlea implant. Kalau cochlea implant itu mengganti dari hair cell, fungsi hair cell di dalam cochlea. Gitu. Jadi ada beberapa jenis untuk alat bantu dengarnya. Alhamdulillah penjelasan singkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kawan sehat selalu, sejahtera dan manfaat. Assalamualaikum.